Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Dikatakan bahwa kita semua ini seringkali mau mencari kebahagiaan, tetapi tidak ketemu. Dan kemudian mencari petunjuk-petunjuk, entah dari orang pintar, entah dari para tokoh agama, entah dari kitab suci. Dan kalau toh ketemu, kemudian tidak menjalankan. Sehingga ujung-ujungnya sama, tetap tidak bahagia. Padahal ada begitu banyak tuntunan dan bimbingan, entah melalui teladan orang yang memang hidupnya suci, para santo santa, atau juga dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang benar hidup karena iman. Nah, kalau orang yang hidup atas dasar iman inilah orang yang berbahagia. Karena di dalam iman itulah Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan hanya di dunia ini, tetapi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di surga nanti. Salah satu yang membuat saya begitu bahagia adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita semua ini berdosa. Dan karena itu kita kehilangan anugerah keselamatan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita semua ditebus dan diselamatkan. Dan ini rupanya menurut saya bisa menjadi dasar untuk hidup kita. Yang pertama, hidup kita hanya bisa bersyukur. Karena kita orang berdosa yang ditebus. Orang yang seharusnya dihukum diberi kesempatan kedua, diselamatkan. Harus bersyukur. Yang kedua, kita semuanya sama. Karena itu tidak perlu menghakimi dan tidak perlu menyombongkan diri. Wong sama-sama orang berdosa yang ditebus. Karena itu tidak perlu menghakimi. Dan ini juga sudah difirmankan oleh Tuhan sendiri. Janganlah kamu menghakimi. Selain menghakimi itu tidak benar, karena pasti data kita tidak cukup untuk menghakimi, karena yang mengerti diri kita hanya roh kita sendiri. Bahkan pikiran kita nggak bisa mengerti tentang diri sendiri. Apalagi tentang orang lain. Maka menghakimi pasti salah. Yang kedua, tidak ada kebahagiaan dalam penghakiman. Dan kalau kita sering-sering menghakimi, membicarakan keburukan orang lain, kita nggak sempat mencintai. Sebaliknya, kalau kita mencintai, kita nggak sempat mikir tentang bagaimana orang lain harus bersikap atau menghakimi orang lain berdasarkan pertimbangan kita. Karena yang paling penting kita mengasihi. I am here for you. Menerima segala sesuatu, menghargai segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Hidup jauh lebih ringan dan membahagiakan. Maka sebetulnya di dalam firman Tuhan itu sudah jelas sekali. Dan kalau kita sama-sama orang berdosa, yang diampuni, yang ditebus, kalau ketemu orang lain, kita bergembira, tidak menghakimi, tapi bersyukur karena ada teman seperjalanan yang sama-sama berdosa, tetapi diampuni dan dicintai Tuhan. Maka selain bersyukur, juga bergembira kepada saudara-saudari kita, karena saudara-saudari kita dalam perjalanan yang sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semuanya orang berdosa yang dikasihi dan ditebus Tuhan. Maka mari berjalan bersama. Nah, ini juga yang penting. Kita sama, karena itu bersyukur dan bahagia ada teman seperjalanan. Kemudian sikap dasar yang pokok ketika kita berhadapan dan bertemu orang lain adalah kerendahan hati dan kelembutan. Itu saja yang penting.
itu akan menyelamatkan kita dari kesombongan, akan menyelamatkan kita dari selalu menghakimi, yang kemudian membuat kita tidak punya waktu dan perhatian untuk mencintai. Maka setiap kali berbicara, bertemu dengan sesama kita, dua kualitas ini harus sungguh kita sadari dan kita wujudkan. I am here for you, dan kemudian di sini untukmu dalam kelembutan dan kerendahan hati. Sudah, itu saja. Dan kita tidak akan tergesa-gesa untuk segera pergi dari situasi sekarang, karena memang I am here for you. Pertanyaannya bukan what's next, tetapi what's now. I am here for you dalam kelembutan, juga dalam kerendahan hati. Karena kita mempunyai teman seperjalanan yang sama-sama berdosa tetapi dicintai Tuhan. Hidup dalam prinsip kebenaran dan iman seperti ini membuat hidup kita itu menakjubkan. Kita tinggal mensyukuri dan menjalani setiap peristiwa, karena di situ Tuhan hadir membimbing dan mengarahkan kita. Bukan menghakimi sehingga kita tidak ketemu orangnya, karena biasanya penghakiman itu lebih tentang apa yang terjadi di sini, bukan objektif yang ada di sana. Maka mari kita belajar terbuka. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, karena di dalam setiap peristiwa itu ada rancangan Tuhan yang bijaksana. Kita tidak perlu merasa lebih pintar dengan menghakimi, karena kemudian kita kehilangan kesempatan untuk mengalami, terutama mengalami bimbingan Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Hidup itu untuk dialami, dijalani, dan disyukuri, bukan untuk dipikirkan dan dihakimi. Kalau kita terus mencintai, hadir sepenuhnya, menerima segala sesuatu, kita bertumbuh. Pada saat yang sama, kita tidak punya kesempatan untuk menghakimi, dan kita bisa menemukan kebahagiaan, karena di dalam setiap peristiwa itu, Tuhan hadir, membimbing, dan mengasihi kita. Di dalam setiap peristiwa ada kebijaksanaan ilahi yang menuntun dan melibatkan kita dalam rencana Tuhan yang besar. Maka kita kemudian bisa sadar bahwa sebetulnya life is not about me. It's about God. It's about happening. Ini tentang sesuatu penyelenggaraan ilahi yang akan membawa kita kepada kepenuhan, kepada kebaikan, kepada sukacita. Pada saat itulah kita sudah bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. If you don't find joy, bring joy. Karena Andalah sumbernya, bukan korban. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.